Yaya, warga kampung Ciberem, desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Tak hanya Yayang, Agus Supardi juga kehilangan istri dan anaknya. Agus turun langsung untuk mencari keluarganya dengan alat seadanya. Ia terus menggali tumpukan tanah di tempat rumahnya tertimbun dengan harapan dapat menemukan istri dan anaknya yang hilang akibat longsor usai gempa mengguncang Cianjur. Lagi gali. Gali apa Pak? Ngegali istri saya kalau ketemu gitu di sini, soalnya udah ketahuan posisinya di sini gitu. Ini rumah saya, maksudnya gitu. Istri sama anak? Sama anak. Berapa orang? 2 orang. Jadi 3 orang yang ketimbun Pak ya? Enggak, 2 orang. 2 orang. Oke. Istri sama anak, gitu maksudnya. Pak, ini harapannya seperti apa mungkin Pak ke pemerintah, atau diterjunkan alat berat atau seperti apa? Ya pengennya mah gitu, soalnya pengen cepet gitu. Pengen cepet. Soalnya kan di sini masih banyak yang belum ketemu gitu. Agus, seperti warga-warga lain yang kehilangan keluarganya, berharap dengan bantuan petugas bisa menemukan jenazah anak istrinya agar bisa dimakamkan secara layak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muji Prayitno, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Tim gabungan di lokasi longsor Ciberem, Cugenang menemukan 1 jenazah wanita. Ketua Majelis Hakim kembali dibuat geram oleh asisten rumah tangga Sambo, Dirianto alias Kodir, yang memberikan kesaksian. Halo, selamat malam pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan 272 orang meninggal dunia akibat gempa bumi Cianjur. Selain itu 56.311 rumah warga rusak akibat bencana yang terjadi. Bersama saya Fazilah Kayunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Alhamdulillah, Dek. Gabungan di lokasi longsor Ciberem, Cugenang menemukan 1 jenazah wanita. Total korban jiwa akibat gempa menjadi 272 orang. Tim gabungan menemukan 1 jenazah korban longsor di Ciberem, Cugenang, Cianjur. Jenazah wanita berusia sekitar 40 tahun ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sayang untuk diidentifikasi.
Lain lagi dengan warga bernama Zikri Hakiki yang sudah sejak terjadinya gempa hingga hari ini belum mendapatkan kabar dari ibunya. Zikri bolak-balik ke hampir seluruh posko dan juga rumah sakit namun belum juga membuahkan hasil. Ibunya bersama 5 kepala sekolah taman kanak-kanak dan juga seorang bayi menumpang minibus saat pulang dari kegiatan di Cipanas untuk kembali ke Cianjur. Saya sudah mencari ke berbagai rumah sakit dan berbagai posko, terus ke daerah-daerah itu takutnya dipindahin jalan gitu, cuman udah ketemu dan akhirnya difokuskan di sini. Kenapa pilihannya di sini, Kang? Karena ini mungkin Soalnya ada informasi karena acaranya berbarengan sama Bupati juga udah pada pulang, jadi rombongan pada pulang ke sini. ke arah pulang ya. Arah pulang. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri Basarnas beserta relawan masih terus mencari korban yang tertimbun tanah longsor di Kampung Cugenang, Desa Cijedil. Pencarian dilakukan dengan cara manual menggunakan tangan, cangkul, serta gergaji. Dibantu juga dengan anjing pelacak milik TNI Angkatan Darat dan Brimob serta 2 alat berat. Cuaca yang buruk serta kontur tanah yang lembek menjadi kendala petugas ketika proses pencarian. Yang utama kendala yang luar biasa, berkerumunnya warga yang ikut menyaksikan di tempat area kerja para tim rescue ini. Otomatis tim rescue inilah kurang maksimal. Selama operasi pencarian hari ini, tim gabungan masih belum menemukan korban yang tertimpa reruntuhan. Pencarian di sektor Cijedil dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Dari Cianjur, Jawa Barat, Mujib Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan 272 orang meninggal dunia akibat gempa bumi Cianjur. Selain itu 56.311 rumah warga rusak akibat bencana yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama, ini sudah hari keempat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah. Karena hari ini ditemukan 1 jenazah atas nama Ibu Nining, umur 64 tahun. Kemudian material, ya ini juga didata terus. Ini laporan dari desa dan dari camat langsung ke posko utama penanganan gempa bumi di Cianjur ini. Ada semuanya yang rusak untuk rumah 56.311. Rusak berat 22.267, rusak sedang 11.836, rusak ringan 22.208. Ini data dari kepala desa ke camat yang dilaporkan pada kita. Di hari ketiga pasca gempa Cianjur, fasilitas pengungsian di lapangan Joglo terus bertambah. Masjid portable didirikan dan alat canggih kesehatan juga akan segera datang. Hingga Kamis malam terdapat fasilitas baru di tempat pengungsian Joglo yang disediakan, yakni masjid portable dengan kapasitas 40 hingga 50 orang. Sementara itu dengan kekuatan 40 tenaga medis di Rumah Sakit Lapangan 1 Satgas TNI AL Peduli Cianjur, pada hari ini ada sekitar 94 pasien datang memeriksakan diri, 10 diantaranya dirawat inap. Mayoritas pasien ini mengalami luka memar, ispa hingga penyakit kulit. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Esra Ambarita di Taman Prawatasari, Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam, Esra. Bagaimana situasi terkini dengan rumah sakit darurat yang ada di sana? Ya, selamat malam Jila dan juga pemirsa. Di tempat saya mengabarkan di lapangan Joglo, tempat salah satu pengungsian terbesar yang menampung korban pasca terjadinya bencana gempa di Cianjur. Ini memang kondisinya tengah lengang karena memang sekarang untuk aktivitas masyarakat mereka sedang beristirahat di masing-masing tenda. Dan tempat saya mengabarkan adalah di salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk
khususnya pasien yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan pertama, ini langsung diinisiasi oleh TNI, di mana kami memantau untuk semua fasilitasnya terbilang sangat lengkap dan ada alat canggih yang akan didatangkan pada malam hari ini untuk kebutuhan pasien. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa alat canggih yang digunakan ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan Dr. Suryantoko. Selamat malam dokter, boleh dijelaskan, ini katanya ada alat canggih yang akan didatangkan, boleh dijelaskan seperti apa dan bagaimana nanti fungsinya? Jadi untuk alat canggih yang dimaksud adalah room kit lab, sama dengan rumah sakit lapangan yang saat ini dibangun, itu sama-sama punyanya Marinir, itu didatangkan memang dengan fasilitas yang lebih lengkap daripada yang sudah kita datangkan saat ini. Jadi yang kita miliki saat ini terbatas dengan pelayanan-pelayanan sifatnya observasi terhadap pasien. Namun nanti rumah sakit yang akan datang, room kit lab yang akan kita datangkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembedahan. Jadi operasi-operasi bisa dilaksanakan di room kit lab. Tentunya dengan harapan tidak perlu lagi pasien-pasien yang ada di Cianjur ini yang mungkin perlu pembedahan dirujuk. Jadi mungkin bisa dilaksanakan di room kit lab, kita harapannya seperti itu. Demikian. Baik, ini akan nanti tiba pukul berapa, lalu ini akan dimulai pengoperasiannya ataupun aktifnya untuk alat canggih ini dimulai dari kapan? Mengenai persisnya jam berapa sampai kami sendiri belum ini ya. Informasinya saat ini masih di Cikampek ya. Cikampek, kemungkinan malam ini memang sudah sampai di sini. Terkait dengan pengoperasian barangkali besok pagi, karena kita pastikan untuk istilahnya pendiriannya untuk penyusunan setting dan sebagainya mungkin perlu waktu. Hari sampai datang mungkin istirahat dulu atau nanti akan secara teknisnya akan sama dari yang Batalion Kesehatan 2 Marinir, Batalion Kesehatan 2 Marinir, demikian. Apakah ini hanya fokus di posko Joglo ini saja atau nanti juga dipakai di posko-posko lainnya? Bukan, jadi nanti room kit lab ini yang akan datang dari Batalion Kesehatan 2 Marinir tidak di lapangan Joglo ini. Namun nanti akan didirikan di lapangan yang lebih luas lagi. Karena ini memang menampung banyak kendaraan, banyak fasilitas. Karena di dalamnya ada IGD, bahkan ruang operasi, perawatan, ICU, lab, dan sebagainya ada di dalamnya. Jadi kalau dipasang di sini jelas tidak cukup. Terkait dengan yang di cover tentunya dari manapun, yang dari Cianjur korban-korban yang sudah dibawa atau mungkin selama ini sudah dirawat di rumah sakit atau di mana penampungan atau tempat rumah sakit lapangan kemudian butuh operasi bisa nanti dirujuk ke tempat tersebut. Demikian. Mungkin terakhir dokter boleh dijelaskan, ini kan tadi saya juga melihat ada banyak pasien. Apakah ada dari beberapa pasien ini yang memang membutuhkan urgensi untuk dioperasi juga hari ini? Untuk yang kami monitor hari ini mungkin masih ada beberapa yang dirujuk. Terkait dengan jumlahnya kami sendiri tidak tahu persisnya. Hanya saja masih ada daerah-daerah yang masih kita terus istilahnya masih kita evakuasi. Karena ada beberapa daerah yang belum tersentuh sampai saat ini. Sehingga nanti korban yang memerlukan tindakan operasi akan segera kita tangani sesuai dengan tujuan didatangkannya room kit lab tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Surya atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Dr. Surya. Memang dijelaskan bahwa malam ini akan tiba alat canggih yang akan membantu mereka, khususnya untuk warga yang terdampak, misalnya nanti dibutuhkan dalam sistem operasi, kemudian hal-hal yang memang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat yang ada di lapangan Joglo Cianjur. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam. Pemirsa, evakuasi kendaraan yang terbawa longsor akibat gempa mengalami hambatan. Alat berat diturunkan untuk membantu evakuasi bangkai kendaraan dari kedalaman 20 meter. Upaya mengangkat kendaraan yang terseret longsor akibat gempa Cianjur mengalami hambatan. Lapisan tanah yang labil ditambah licinnya medan membuat proses evakuasi berjalan lambat. Tim evakuasi dari Batalion Zeni Tempur 09 Langlang Buana menggunakan alat berat untuk membantu evakuasi.
Pengangkatan bangkai truk derek ini dilakukan karena diperkirakan ada kendaraan lain di bawah truk derek tersebut yang ikut terseret dan tertimbun. Diduga ada satu keluarga berjumlah 9 orang dalam minibus yang terjatuh ke jurang. Kita lanjutkan evakuasi yang ke-5 harinya. Tadi sudah menggunakan kren dari punya PU dan eksavator, tapi untuk evakuasi kendaraan masih belum mampu. Untuk tadi terputus untuk seling, sehingga kita menggunakan wifi ini dalam menarikan evakuasi kendaraan yang masih terkubur. Kini petugas melakukan penggalian di lokasi bekas truk derek tersebut tertimbun. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap 3 warga yang melakukan pengadangan mobil bantuan korban gempa Cianjur. Namun setelah diperiksa dan diberi pengertian, ketiga warga tersebut langsung dipulangkan. Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur. Polda Jawa Barat mengamankan 3 warga yang terekam dalam video viral pengadangan mobil pengangkut bantuan korban gempa Cianjur. Serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Dalam video yang beredar luas di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung bagi warga sekitar di kawasan Rancagoong. Kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Setelah diperiksa dan diberi pengertian, ketiga warga yang diamankan langsung dipulangkan. Kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. 3 warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut. Nah, akhirnya yang bersangkutan sekarang kita kembalikan ke tempatnya lagi. Kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Polisi mengimbau warga yang ingin memberikan bantuan bagi korban gempa untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali meninjau lokasi gempa di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda.